Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sudah tidur? Jangan tidur dulu. Karena hari ini Pojok Syahnas ada sebuah acara baru. Acara ini adalah untuk membawa kita kembali lagi ke Quran. Acara ini membuat kita mudah untuk memahami sesuatu yang sulit. Akan tetapi kan saya nggak punya ilmunya ya. Jadi saya mesti mengundang seseorang yang biasa saya panggil Gus Rifkil untuk kita membedah the words of Allah. Kembali lagi ke Quran. Kita akan membahas kenapa sih orang jadi males ya membaca Al-Quran. Susah. Karena apa? Bahasanya Arab. Kan gak semuanya kita ngerti kan bahasa Arab ya. Maksudnya ya ngafal sih bisa, akan tetapi betul-betul paham belum tentu. Itu sebabnya Pojok Syahnas menghadirkan the words of Allah adalah ingin membuat semua orang jatuh cinta lagi dengan kalam ilahi, paham maksudnya apa, ngerti gimana cara ngerjainnya sih sebetulnya. Terus hubungannya sama kita dalam kehidupannya jadi manusia apa? Dikasih ayat-ayat itu sama Tuhan. Kan begitu ya. Tunggu, nggak kelihatan. Jadi saya mesti pakai kacamata dulu. Saya mesti mengundang ada Gus Rifkil. Tapi saya nggak tahu, Gus ini kenapa kok tidak ada namanya di sini ya? Padahal sudah minta Gus Rifkil untuk memberikan ini dia. Memberikan requestnya. Tapi lagi sibuk nih. Mudah-mudahan Gus Rifkil ada. Nah, Al-Fatihah. Gus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kopinya mana? Nah, kopinya. Kopinya belum Mana jadi. kopinya? Wah, kopinya belum jadi. Kopi. Gus, tadi sempat dengar nggak apa yang saya sampaikan? Yang saya sampaikan adalah bagaimana membuat kita semua jatuh hati lagi nih dengan Quran, kembali lagi ke Quran, back to Quran, begitu ya. Kita akan buka dan episode pertama perdana ini tentunya dimulai dengan surat Al-Fatihah. Gus, silahkan. Oke, langsung atau bubu dulu? Aku Langsung sudah aja. buka, tinggal Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati, yang kami banggakan, yang kami cintai, yang kami muliakan, Bubu Syahnas Haq dan serta seluruh teman-teman yang nyimak acara yang insya Allah penuh barokah ini. Langkah Amin. pertama perdana, mari kita haturkan syukur kehadirat Allah Ta'ala bikaulina alhamdulillah wa syukurillah. Kita masih diberikan umur panjang, masih diberikan kesehatan, dan bisa berjumpa via virtual tanpa suatu halangan apapun. Kedua kalinya selawat masalam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Amin Allahumma amin. Amin. Langsung saja untuk meningkat waktu sesuai dari request Buku Syahnas, hari ini kita akan kaji surat Al-Fatihah. Tadi sudah diprologi dan ini saya akan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Sadaqallahul azim. Oke, Gus. Oke, jadi kaitan dengan surat Al-Fatihah ini ada banyak sekali keterangan. Tapi seperti yang sering dilakukan oleh para kiai-kiai, khususnya kiai saya dulu, Simbah Kiai Haji Maimun Zubair, ketika beliau mengkaji kitab apapun, beliau selalu membahas tentang bismillah. Nah, ini yang sering sebenarnya terlewat dan mungkin jarang orang yang mengetahuinya. Jadi kita akan membahas tentang ayat yang pertama, karena ada beberapa kaul mengatakan bismillah itu tidak termasuk ayat yang pertama dari Fatihah, selain mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kebanyakan menganggap bismillah adalah ayat dari surat Al-Fatihah. Oke, saya sempat membuat orek-orekan, kelihatan tidak, Bu? Kelihatan. Kelihatan. Oke, jadi kelihatan ya? Ya. Ini saya mengikuti saran dari beliau, jadi harus ada oret-oretan. Jadi ada oret-oretan di sini. Ya. Ini kalau kita mengkaji Bismillahirrahmanirrahim, ada 19 huruf. Jadi ada Ba, Sin, Mim, Alif, Lam, Lam, Ha, Alif, Lam, Ro, Ha, Mim, Nun, Alif, Lam, Ro, Ha, Ya, Mim. Ini kalau dijumlahkan Bismi ada 4, Allah itu, Bismi 3, Allah itu 4, Ar-Rahman itu 3, dan Ar-Rahman itu 6, dan Ar-Rahim itu 6. Jumlahnya semuanya adalah 19. Ini kalau 19 itu apa, Gus? Ya, itu kalau kata Simbah Kiai Maimun Zubair dari beberapa kitab-kitab yang sudah dibaca literatur beliau, ketika mengaji kitab apapun beliau pasti menerangkan tentang bismillah ini, dan ini yang saya terapkan ketika saya mengaji dengan santri-santri. Saya pasti membahas ini. Ya, 19 ini ternyata adalah jumlah dari malaikat Zabaniyah. Seperti yang kita ketahui sebenarnya malaikat yang wajib diimani ada 10. Ternyata ada lagi malaikat Zabaniyah. Siapa itu malaikat Zabaniyah? Malaikat Zabaniyah ternyata adalah asisten dari malaikat Malik. Jangan kebalik, malaikat Malik bukan malaikat Ridwan. Kalau nanti kebalik malaikat Ridwan, salah kamar. Tidak jadi masuk surga, jadinya masuk neraka, atau sebaliknya. Nah, malaikat Zabaniyah ini jumlahnya 19. Dan berdasarkan literatur yang ada juga, barang siapa mangkola Bismillahirrahmanirrahim, dikatakan orang yang sering menyebut Bismillahirrahmanirrahim ini dikatakan bisa terbebas dari fitnahnya malaikat Zabaniyah, dalam arti berarti terjaga dari api neraka. Ini kalau hitung 19. Iya. Nah, ternyata selain 19, Bismillah ini jumlahnya juga bisa 20. Kok bisa 20? Nah, ini coba saya tulis juga di sini Bismi, kelihatan tidak? Oke. Kelihatan ya. Bismi, ya, yang ini, oke. Bismi asluhu, aslinya adalah bi ismin, ada ba tambah ismun. Nah, ba ini tambah ismun, alifnya digeser ke depan. Makanya ketika kita menulis bismillah pasti ba-nya agak ada panjang di depannya. Nah, ini kalau kata orang-orang mengatakan jas merah, jangan sampai melupakan sejarah. Nah, itu sebabnya kenapa kalau kita menulis huruf Arab Bismillahirrahmanirrahim, ba-nya itu tuh panjang begitu ya, karena inilah riwayatnya. Pakat. Ya, ini khusus bismillah saja, karena ketika misalkan kita berdoa sebelum tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Iya, tulisnya tidak seperti ini, tapi seperti ini. Misalkan saya tulis bentar. Iya. Tertulisnya seperti ini. Tetap ba-nya ada, yang di bawah ini di ismika ada alifnya. Tapi khusus bismillah, ba-nya alifnya digeser ke depan. Nah, ini dalam ilmu literatur Arab disebut ada proses-proses seperti ini, ada kaitannya dengan ilmu kaitan iqlal dan sebagainya. Kita tidak membahas itu di sini. Nah,
terlalu lebar nanti. Jadi kalau bisminya dibuat seperti ini, tadi saya bilang ba plus ismun atau dihitung alif di depan ini, intinya jumlahnya bukan 19 lagi, tapi 20. Nah, kalau 20 ternyata sama dengan sifat wajibnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau nama wajib yang mesti kita tahu ada 99. Akan Itu tetapi asmaul husna. kalau sifatnya, iya itu nama. Tetapi kalau sifatnya adalah sifatnya Tuhan tuh 20. Yang wajib diketahui. Sifat wajibnya yang harus ada. Ada juga 20 sifat yang mustahil. Tidak pantas ada di Tuhan. Ada 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 sifat jaiz, 4 sifat wajib Rasul, 4 sifat mustahil Rasul, dan 1 sifat jaiz Rasul. Semuanya 50. Ini yang dinamakan aqaid 50. Kalau kita orang Islam, kita wajib menghafalkan 50 sifat itu. Itu pelajaran tauhid paling dasar sekali. Tunggu ya Gus, tunggu. Saya kan Islam dari saya brojol ya lahir. Nggak hafal tuh 50 itu. Laku maha nasib saya ya Allah. Gimana dong? Saya nggak hafal 50 itu. Tapi saya tauhid, tapi saya nggak hafal. Ngafalinnya gimana? Oke, jadi kalau belajar di pesantren itu ada pelajaran namanya Aqidatul Awam. Jadi Aqidatul Awam itu yang merangkum 50 nadom tadi. Tapi itu untuk yang level orang, untuk mohon maaf, untuk orang awam itu mungkin berpegang pada, kebanyakan ini cuma berpegang miftahul jannah, la ilaha illallah. Kuncinya surga adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Atau orang yang bilang biasanya mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah, atau orang yang menyebutkan bismillah la ilaha illallah maka masuk surga. Ini yang paling dasar sekali, atau sering saya sebut itu golden ticket. Saya pernah menulis satu tulisan artikel itu tidak sengaja berislam, ya. Jadi kita semua ini yang lahir langsung Islam ini kan tidak sengaja berislam. Betul. Oleh orang tua kita. Nah, itu akan menjadi komparasi seorang mu'alaf yang dikatakan maqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga. Apakah berarti orang yang mu'alaf itu auto surga? Ya kan enggak juga, sama aja. Maksudnya seperti ini, sama-sama surganya, cuma mungkin levelnya berbeda. Jadi jangan sampai kita yang sudah Islam terlebih dahulu justru meremehkan, tidak belajar agama secara yang baik. Dan kemudian jangan sampai yang mu'alaf justru mengandalkan golden ticket tadi. Udahlah, gue udah masuk Islam, udah mangkola la ilaha illallah, kenapa harus sholat, kenapa harus puasa? Ini yang perlu diperjelas. Jadi untuk mu'alaf tetap harus belajar lagi, tapi dengan cara yang baik dan benar. Memahami Quran tidak seenak jidat, kalau kata buku seperti ini. Baik Gus. Nah, tadi sudah dibacakan dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kan dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi kalau begitu, saya menjelaskannya adalah, betul kan kalau saya salah? Karena Allah Maha Pengasih, apapun agama kita akan Allah berikan gitu kemudahan-kemudahan karena Allah sudah menciptakan begitu ya. Bahkan buat orang yang tidak mengaku adanya Tuhan pun dikasih gitu loh kemudahannya. Setuju ya? Nah, kalau penyayangnya ini kapan nih dikasihnya penyayangnya ini? Oke, kembali ke bismillah dulu, belum selesai tadi ya. Oke. Ya. Jadi 20 sifat ini kan kalau tadi diputus lagi bi ismi dengan menyebut nama Tuhan. Ya. Allah itu dari kata al-ilah, Tuhan. Jadi sebutan lain Allah itu ilah, makanya ilahun. Ilah itu artinya Tuhan. Jadi kemudian Ar-Rahman, seperti yang tadi kita bahas barusan, Ar-Rahman itu adalah bagaimana Tuhan itu memberikan sifat kasih sayangnya di muka bumi. Ini tidak lihat agamanya apa, sukunya apa, atau apapun. Makanya kalau dalam pesantren disebut Bismillahi kelawan nyebut asma Allah kang welas asih ing dalam akhirat. Tadi bismillah kelawan nyebut asma Allah Ar-Rahman kang welas asih ing dalam akhirat. Ar-Rahman kan welas asih ing dalam dunia lan akhirat, Ar-Rahim kan welas asih ing dalam akhirat kula. Jadi Ar-Rahman ini adalah sifat kasih sayangnya Allah ke seluruh makhluknya, seluruh alam, tidak peduli agamanya apa, sukunya apa, bahkan makhluk itu apapun pasti diberikan rezeki, diberikan kasih sayang.
Nah nanti Ar-Rahim ini baru Ar-Rahim tadi di mana di kitab Kiai kalau baca biasanya Ar-Rahim ini kan kelas asing dalam akhirat bloko, berarti nanti di akhirat adalah bagaimana yang benar-benar beriman mendapatkan balasannya surga, walaupun ini tadi kembali ke sifatnya Allah. Sifat DS-nya itu Allah itu fi'lu kulli mungkinin autarbu, Allah itu boleh melakukannya, boleh juga tidak. Misalkan seumpamanya Allah justru memasukkan surga orang yang tidak beriman. Memasukkan surga orang yang tidak beriman. Tapi justru memasukkan neraka orang yang beriman. Boleh tidak? Boleh-boleh saja. Itu sifat jaiz. Boleh saja. Iya. Walaupun cara aturan harusnya yang masuk surga adalah yang beriman. Yang masuk neraka adalah yang seperti itu. Iya, jadi sebetulnya itu adalah hak prerogatifnya Allah dengan sifat-sifat yang tadi disebutkan dengan dipenggal-penggal, dan itu menunjukkan kepada kita pada saat kita membaca Bismillahirrohmanirrohim adalah sebenarnya kebutuhan kita untuk berusaha, padahal hasil akhirnya adalah itu hak prerogatifnya Allah. Ada orang yang ternyata dilihat oleh mata manusia kayaknya nggak pantas untuk menjadi dicintai sama Allah, itu mata manusia. Karena mata Tuhan dan penilaiannya juga akan berbeda. Jadi kalau misalnya kita sangat memahami Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada perang kali ya, nggak ada cemburu, nggak ada iri-irian, seperti itu ya? Iya. Jadi sepakat sebenarnya bagaimana kita beribadah itu levelnya bukan mencari surga neraka, tapi mencari ridhonya Tuhan. Kalau kita sudah mendapatkan ridho, ya apapun akan dikasih. Kayak misalkan kita sayang sama orang itu, yang orang minta itu kan pasti dikasih. Semuanya. Iya. Kayak bubur. Iya. Semua dikasih. Iya, betul Gus, betul. Jadi ini menunjukkan dari satu ayat saja, kalau kita bedah ya Gus Rifkil, kita akan mengetahui bahwa ternyata tingkatan ikhlas itu jauh lebih berharga di mata Tuhan dibandingkan tingkatan orang yang ahli ibadah. Karena bisa jadi dia melakukan ibadah itu berdagang. Surat Al-Fatihah adalah surat wajib yang dibaca supaya sah sholatnya. Kalau nggak ada Al-Fatihah, tidak sah sholatnya. Jadi sebetulnya dibuka dengan ayat pertama saja dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, itu sedang diuji keikhlasannya. Apakah ibadah kita itu pedagang atau ibadah kita memang ikhlas? Ibadah kita bukan karena pengen surga dan takut neraka, karena itu adalah udah urusannya Tuhan, bukan urusan kita. Begitu ya, kalau enggak jadi kita dagang. Oh, oke, paham. Dari ayat pertama aja itu maksudnya di kitab. Jadi sebetulnya kitab yang dipakai itu kalau ngebedah Quran sebetulnya Gus Rifkil pakai kitab apa sih? Saya pakai tafsir Jalalain. Jadi kitab tafsir yang sangat muktamad sekali ya. Itu karangan yang dipakai ulama-ulama. Jadi bentuknya kayak apa? Coba lihat. Oh, tebel ya. Gundul. Iya, nanti saya kirim deh. Enggak, huruf Arabnya ada tanda apa gundul? Sebenarnya nggak ada harokatnya. Yang biasanya itu. Nah, ya, jangan dikirim. Aku nggak bisa baca. Dikirim. Ya, aku nggak bisa baca buat apa? Nanti kalau kita kajian biar sama-sama kita halaman sekian gitu. Susah nyarinya, mendingan nanya saya. Ayo Gus. Gus, ayat kedua ya, maju kedua ya. Yang ke satu udah selesai Gus, jelasinnya. Oke. Yang kedua. Tadi kan Bismillah tadi kan ada 20 itu. Iya. Masih ada lagi nih, masih ada lagi. Oh, oke. Jarang orang tahu juga, jarang orang. Ini saya mengutip dari daunnya Mbak Maimun ini. Bismi tadi kalau disambung berarti 3 kan. Allah ada 4, 3 tambah 4 7. 3 tambah 4 7. 7 sama dengan jumlah lapisan yang ada di langit dan bumi. Walaupun di bumi itu ada kan bukan 7, tapi pada dasarnya langit itu ada 7. Langit ada 7, bumi juga ada 7. Nah, makanya dalam redaksi di Quran langit ditulis samawat, jamak bukan sama. Tapi ardun ditulis ardun. Oke, terus kemudian Allah
Jadi Allah 7 tambah 3 4 kan Allah. Terus kemudian apa? Sebentar, kan masih ada catatannya juga. Ada 7, kemudian 6 tambah 6. Ar-Rahman 6, Ar-Rahim 6. 6 tambah 12. 6, ya 6 tambah 6 12. 12 ini adalah jumlahnya, kalau bahasa beliau menyebutnya lintang atau bintang urutan yang ada di situ. Jadi ada yang pertama langit, yang kedua marih, kemudian ada sames, ada kursi, buruj dan sebagainya. Intinya ada 12, itu ada sampai ke aras tadi nanti. Terus kemudian jumlahnya tadi 19 ketika ditambah tanpa alif sama dengan jumlah malaikat zabannya, dan kalau ditambah alif menjadi 20 yang tadi sifat wajib dari Allah Subhanahu wa taala yang tadi wujud, qidam, baqa, khalafatul hawadisi, Hawadisi. wahdaniyah, qudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, qadiron, muridan, aliman, hayan, samihan, basiron, mutakallimah. Seperti itu. Ya, sering terdengar di masjid-masjid atau musola-musola kampung. Itu Oke. Oke. Jadi itu jadi untuk bismillah ada 20 ataupun 19, masing-masing punya rahasianya masing-masing. Oke. Jadi setiap ayat itu selalu akan menyimpan rahasia di balik tulisan Arab itu sendiri. Itu sebabnya mengapa dipakai adalah huruf Arab, karena dalam setiap huruf Arab itu ada rahasia yang Tuhan kasih melalui ketika Allah memberikan kalamnya, memberikan words-nya gitu ya. Dan kalau kemampuan kita untuk membedahnya itulah yang Allah tunggu gitu loh. Nah, hari ini memang pelan-pelan dibuka satu persatu. Yang kedua ayatnya, Gus. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Jadi ini maksudnya kita nggak boleh nyari ilah-ilah yang lain. Nggak boleh kedukun, nggak boleh batu gitu kan ya. Nggak boleh patung, ya iyalah patung, enggak lah berhala begitu kan. Tapi kan terkadang kita suka pergi ke mencari ilah-ilah yang lain. Begitukah maksudnya? Iya, jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Ya tadi kalau dikatakan segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam semesta. Ya. Jadi kata hamdun, alhamdu itu adalah sebuah, kalau bahasa Arabnya di sini jumlatun khobariyatun qasdun biya athana ala lughatin bi dumumiha min annahu ta'ala malikul jami'il hamdi minal haqq wal mustahik ali anna yahmadu wallahu ta'ala alil ma'bud bihaqqin. Jadi yang kurang lebih artinya lafaz alhamdu, hamdun dari kata ini artinya puji. Makanya Muhammad itu nama nabi yang dipuji. Dan nama nabi itu ketika di langit namanya Ahmad. Tapi kalau di bumi namanya Muhammad. Makanya di Quran dulu pernah disebutkan di ayat sebelumnya yang nanti akan ada nabi akhir zaman yang namanya Ahmad. Ya. Dan itu juga ada keterangan di kitab berjanji atau maulid itu yang an halitus sami an atok bin yasar alamani abid taurata ila sifron wahidan ila airihi, yang disitu menyebutkan sifatnya nabi akhir zaman yang maulidu di Makkah wa ijraduhu bil Madinah wa sultanu bisa. Ini menerangkan tentang Nabi Muhammad sebenarnya dulu sudah terangkan dengan ciri-ciri yang sudah ada. Nah, kembali ke lafaz alhamdu tadi, hamdun itu artinya ada pujian, dan alhamdulillah segala puji bagi Allah, satu-satunya zat tadi dikatakan jumlatun khobariyatun qasdun bi atana ala Allah. Segala puji ini khusus bagi Allah karena Allah itu yang pantas dipuji. Dari semua raja di raja, semuanya makhluk itu memuji kepada Allah. Terlepas dalam ilmu tauhid, puji itu ada 3. Ya, ada Tuhan memuji kepada makhluknya, makhluk memuji sama makhluk, dan makhluk memuji kepada Tuhannya. Itu kalau dalam ilmu tauhid ada 3 tauhid dasar. Gitu. Jadi hamdun itu dibagi 3. Jadi tadi memang Allah memang patut dipuji, yang Rabbil Alamin, yang menjadi alam, menjadi Tuhan dari seluruh semesta alam. Kalau di tafsirnya di sini Maliku jam'il khalqi minal insi wal jinni wal malaikat wad dawabi wa ghairihim, yang merupakan Tuhannya dari semua makhluk termasuk al insi
ya Maliku Jami'il Khalqi, Tuhannya seluruh makhluk, minal insi, mulai dari manusia, kemudian wal jini dan jin, wal malaikati dan malaikat, wadawabi dan seluruh makhluk hidup, binatang apapun yang lainnya, wa ghoirim dan juga selain yang disebutkan tadi. Wa kullu minha yatlaqu alaihi alam, dan semua itu disebut alam. Atau dalam ilmu tauhid disebut masih wallah wa huwa alam. Semua perkara selain Allah disebut alam, dan alam itu pasti baru. Yang tidak, ya seperti itu. Yang tidak apa, lanjutkan Gus? Yang tidak baru ya cuma Allah, karena sifatnya Allah itu maha dahulu, awal Baik. awal. Baik Gus, kalau begitu sebetulnya itu makin menjelaskan kepada saya ketika Robiah Al-Adawiyah ditanya, cintakah kau kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian Robiah bilang, tidak, saya tidak mencintai kau karena kau manusia seperti juga aku, tapi aku mencintai Tuhan. Takutkah kau masuk neraka? Tidak. Takutkah inginkah kau masuk surga? Biasa saja gitu loh. Yang aku inginkan adalah kalau aku mati aku ketemu dengan yang paling aku cintai adalah Tuhan. Jadi tauhid seperti itu menunjukkan sebenarnya kepada kita bahwa neraka dan surga itu adalah makhluk gitu ya Gus ya. Yang kita rindukan adalah bertemu dengan Allah, bukan surga dan ada bidadari montok yang ada di sana. Terus gue dapet apa dong ya? Bidadari montok kan cowok yang begini. Nggak mau. Biasanya cowok yang begini nggak suka sama perempuan. Oh, gitu. Jadi sebetulnya itu menunjukkan bahwa surga dan neraka adalah makhluk. Segala puji adalah untukku. Dan tingkat yang paling tinggi, yang paling kita rindukan adalah ketika kita meninggal. Sesudah selesai di alam barzah, kita dibangkitkan lagi, kita jalan, masuk, dan akhirnya mendapatkan kitab, tergantung amalan kita. Dan yang kita rindukan adalah mungkin surga yang tidak ada apa-apanya. Tidak ada buah, tidak ada minuman, tidak ada susu, tidak ada madu, tidak ada apa. Tetapi kita melihat wajah Allah. Betul kan kalau saya salah? Jadi nikmat terbesar di surga itu ada satu, bisa melihat zatnya Allah. Saya koreksi sedikit ya, karena kalau memakai sifat organ tubuh manusia untuk Allah itu tidak diperbolehkan. Walaupun wajah zatnya Allah. Ya, zatnya. Karena misalkan yatullah dalam ayat, misalkan yatullah itu tidak boleh dimaknani tangannya Allah, akan tapi kekuasaannya Allah. Berarti kalau wajhullah berarti zatnya Allah, melihat secara langsung. Karena dalam ilmu tauhid sifat-sifat tadi ada namanya mukhalafatun lil hawadis. Allah itu berbeda dengan seluruh makhluk-makhluknya yang baru. Jadi kita tidak boleh menyamakan Allah dengan apapun. Secara ilmu tauhid seperti itu. Jadi ini terbesar di surga adalah bisa melihat langsung zatnya Allah. Kalau dalam hadis dikatakan seperti kita melihat bulan purnama tanggal 15 yang tanpa ada mega mendungnya. Jadi secara langsung jelas sekali, itu nikmat terbesarnya. Bukan kok tadi yang laki-laki mendapatkan bidadari cantik, yang perempuan mendapatkan bidadara atau bahasanya bidadara atau apa ya, yang cowok yang itu ya. Atau mendapatkan harta benda yang apapun, karena itu tidak ada apa-apanya dibandingkan bisa melihat Allah secara langsung tanpa hail atau penghalang. Itu yang perlu diingat. Baik, jadi itulah yang sebetulnya dibalik ayat kedua, bahwa pujian hanya untuk Allah dan Tuhan seluruh alam, karena memang itu yang kita rindukan. Dan pada saat setiap kita melakukan sholat dan Al-Fatihah ini menjadi sebuah bacaan wajib, dan jika Bismillahirrahmanirrahim, kalau misalnya kita mendengar imam-imam sholat di masjid Mekah dan Madinah, kadang-kadang dihaluskan bacaan bismillah dan langsung mengeraskan suara di ayat kedua, yaitu alhamdulillah, begitu ya. Karena emang yang pertama kita tuju pada saat kita sholat adalah Allah. Karena itulah yang menjadi kunci kehusyuan kita. Begitu ya. Oke, saya tanggapi dikit Bun, kaitan dari bismillah yang disirkan dan dijaharkan. Sir itu yang dibaca. Sebenarnya yang di Makkah Madinah pun baca, tapi pelan, sir.
Tapi Ya, kalau yang di Indonesia memang baca jahar karena perbedaan ya. madhab saja. Perbedaan tadi saya bilang di awal, bisa jadi Fatihah ini Bismillah menjadi ayat pertama, bisa jadi juga Mm, tidak menjadi ayat pertama, tergantung kita menganut mm, pendapat yang mana. Tapi ya. mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah itu memakai Bismillah sebagai ayat pertama. Jadi Bismillah harus dibaca jahar. Sedangkan yang tadi disebutkan oleh Bubu tadi adalah yang mengikuti Mm-mm. pendapat yang bukan termasuk ayat yang pertama, makanya dibaca sir. Seperti itu. Ya, baik, siap. Nah, ada lagi kah di balik rahasia kedalaman lautan untuk mendapatkan mutiara di ayat kedua ini tentang pujian kepada Allah dan seluruh Tuhan seluruh alam, Gus? Tadi kan saya sempat mengutip dalam pelajaran tauhid ya, ada tiga masalah hamdun itu pujian. Jadi Ya, pada prinsipnya selain kita memuji kepada Allah, kita juga boleh kok memuji sesama makhluk. Jadi nggak ada larangan misalkan kita melihat perkara yang indah. Perkara itu ya, bisa seluruhnya global kan, bisa jadi ya, benda, bisa jadi manusia. Kita memuji ya, juga boleh kok. Bukan bermaksud ya, mengerayu ya. Memuji di ya. sini bisa dalam arti untuk mensyukuri nikmatnya Allah. Misalkan orang bilang, wah Bubu cantik sekali gitu ya. Atau Hmm. saya bilang, Bubu cantik sekali. Ini bukan maksud saya merayu Bubu, tidak. Saya nggak berani sama Bang bilang, ampun Bang. Nggak merayu. Jadi betul-betul memuji karena mengagumi ciptaan Tuhan Iya, sebagai makhluk Tuhan. Oke. sepakat. Maksudnya seperti itu. Tuhan itu bisa Ya, menciptakan manusia cantik seperti ini, bisa menciptakan manusia yang ganteng ya, seperti ini, bisa menciptakan laut yang tidak pernah luber dengan bergulung-gulung ya, ombak, bisa ya, menciptakan gunung yang tumbuh tapi bagus. Ya mungkin seperti itu. Jadi itu memuji makhluk yang lain. Jadi boleh. ya, Terlepas bernyawa, tidak. Lepas yang paling berhak ya. adalah Allah SWT tentunya. Itulah sebabnya Allah mengatakan kalau misalnya belum nyampe otak kita sebagai manusia gitu ya untuk bisa membayangkan aku, lihat ciptaanku. Begitukah? Iya, betul, betul. Oke, sip. Nah, kan yang ada ayat 3, satu yang belum dijelaskan, Tuhan memuji makhluknya. Apa tuh? Ya, contohnya misalkan ada hambanya yang patuh, ada dipuji dan juga disebut. Dan ini level 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 hamba yang sudah atas ketika orang tadi sudah ketika Allah sudah menyintai makhluk tersebut, Allah akan menyampaikan kepada malaikat bahwasanya dalam kitab-kitab yang lain sebut kurang lebih artinya seperti ini, orang ini saya ridhoi, orang ini saya puji, orang ini maka seluruh malaikat dan penghuni langit akan mendoakan orang tersebut. Levelnya udah wali. Oh, iya betul Dan betul. level Itu tertingginya adalah para rasul itu. Bahkan ketika satu-satunya makhluk yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ya Kanjeng Nabi. Bahkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. oke. Seperti itu. Ya, ya, iya. Baik, Gus, ini saya mau tarik nih ayat kedua ini adalah bagaimana kita baik kepada sesama makhluk ya, karena sebetulnya kalau kita mencelakai dan melakukan perbuatan-perbuatan keji kepada makhluk ciptaan Allah, jadi sebetulnya kita tidak sedang memberikan pujian kepada Allah karena kita menyakiti makhluk lain, betul? Betul? Ya, berarti kalau misalkan mohon maaf, saya berulang kali sangat tidak setuju dengan bullying model apapun, entah itu body shaming atau entah itu sara dan sebagainya. Jadi Ya. ketika ada orang mencela, mencerca atau membuli, misalkan mohon maaf ada menemukan orang yang kulitnya tidak begitu putih atau mungkin hitam. Orang tadi kemudian membuli dengan rasis sebagai berarti dia juga sama aja membuli Tuhannya. Karena katakan bahwa manusia itu asanul dikatakan makhluk yang paling sempurna. Manusia itu adalah ciptaan yang paling sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, itu manusia dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Kok masih ada yang menjelek-jelekan? Berarti kan dia tidak menghargai karya dari Allah Subhanahu wa taala, justru menjelek-jelekan, padahal orang itu nyiptain aja nggak bisa gitu. Paham. Dan itu akan membuat kalau saya menerjemahkan dalam kehidupan pengasuhan saya, itu sebabnya kenapa saya selalu disadarkan ketika anak saya nakal, saya tetap mesti ridho
kepada anak saya. Bukan saya ridho dengan kenakalannya, bukan. Bukan Akan karena namanya tetapi, ridho kan? tetapi karena saya ridho dengan keputusan Tuhan memberikan anak tersebut ke dalam rahim saya. Sehingga dengan kalau saya ridho, maka Allah juga meridho anak itu. Maka akan ada perbaikan di anak itu karena tetap menerima energi rasa sayang saya sebagai bentuk pujian kepada Tuhan. Betul. Dan tidak memprotes kenapa anak seperti ini yang hadir di dalam keluarga saya. Begitukah? Jadi kalau dalam beberapa literatur ini makanya ada kaitannya dengan jodoh juga ya. Jadi oke, terima kasih. Ada teman-teman yang gabung juga itu ada Babakimnya ya, Gus Abdi Top. Ayat tadi Ahsanut Takwim ya, sebaik-baiknya bentuk. Jadi makanya kalau Mbah Maimun itu kiai saya menyebutkan laki-laki itu benih, perempuan itu sawah. Jadi bagaimana ketika benihnya bagus, sawahnya juga harus bagus. Ketika dua-duanya ini jadi satu, insya Allah hasilnya juga bagus. Jadi terlepas tadi anak nakal dan sebagainya, ada faktor eksternal maupun internal. Ada juga keterangan mengatakan anak itu bisa ditirakati bahkan sebelum anak itu dikandung. Jadi ada beberapa keterangan di beberapa kitab-kitab mengatakan anak itu cerminan dari apa yang dilakukan orang tuanya pada masa mudanya. Jadi terlepas beberapa faktor ya, bisa diriadoi juga, makanya beberapa orang kadang menjadi alhamdulillah walaupun nggak telat ya sebenarnya. Ketika istrinya hamil, kemudian orang tadi menjadi lebih religius, lebih taat, lebih banyak beramal, lebih banyak beribadah. Karena apa? Saya pengen anak saya menjadi anak yang soleh-solehah. Ini bagus. Ada upaya, walaupun sebenarnya pembentukan ini sudah dimulai ketika ada beberapa keterangan, saya bilang beberapa keterangan yang mulai dari orang itu muda. Tapi tidak ada salahnya khususnya ketika istri mengandung itu memperbanyak ibadahnya, memperbanyak amalnya, memperbanyak tirakatnya dan sebagainya. Terlepas tadi walaupun ada keterangan bilang buah itu tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya, ya bisa jadi buahnya jatuhnya tidak di rumput tapi di got. Bahas got jadi ingatnya gitu. Sorry. Ya jadi kalau buahnya udah bagus tapi masuk ke got kan juga nggak bagus hasilnya. Jadi faktor eksternal tadi yang saya bilang. Jadi ada unsur internal dan eksternal seperti itu mungkin. Baik, internal dan eksternal, tapi apapun yang Tuhan titipkan kepada pasangan itu artinya ayah dan bundanya amanah. sangat Iya, amanah gitu. Dan kalau misalnya dia paham dengan ayat kedua ini bahwa itu adalah kalau kita ridho dengan apapun kejadian dalam kehidupan kita, bagaimana mengasuh karena karakter anak-anak ini mungkin akan menyedihkan. Itu sebabnya ada kalimat yang la tahzan, jangan bersedih. Jadi kalau kita memahami ayat kedua ini, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam, karena dengan keikhlasan kita sebenarnya kita memuji, karena Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Itu masuk di ayat ketiga ya Gus ya? Iya. Silakan Gus. Oke, lanjut ke ayat berikutnya. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, jadi yang tadi maha kasih sayangnya Allah di dunia seluruh makhluk. Ar-Rahim ini hanya untuk yang beriman saja nanti di akhirat. Itu ayat 3. Terus penjelasan dalam kehidupan keseharian Gus apa? Ya kembali ke tadi, ketika memang orang tadi berbuat kebaikan, memang idealnya orang yang ahli ibadah itu mendapatkan semua kenikmatan, idealnya. Tapi kadang kita, mohon maaf, justru seperti ini. Saya udah sholat, saya udah zakat, saya udah puasa, saya udah segala tapi macam. Hidupnya masih tetap susah aja, gimana dong begitu? Nggak kaya saya gitu. Terus ngelihat orang yang ahli maksiat kayak cepet banget kayaknya. Tuhan gak dengar kali ini saya lagi doa gitu. Gimana? Nah ini ada yang mengatakan lagi, dunya sijnul mukminin. Dunia itu penjaranya bagi orang mukmin. Tetapi menjadi kenikmatan bagi orang-orang, boleh saya sebut kafir di sini? Nggak boleh.
Non Muslim, oke. Berarti Ya. eh, jadi bagi orang Muslim itu adalah penjara karena beberapa kenikmatannya tidak diberikan secara global. Oh, Ada yang dikredit dulu. Dan bahkan ada oke. beberapa wali, beberapa orang-orang yang levelnya keimanannya di atas kita itu justru Ya. berdoa agar di dunia itu dia hidup serba kekurangan, fakir saja. Kenapa? Agar semua bonusnya dicairkan di akhirat, tidak ada yang dikredit di dunia dulu. Soalnya kalau udah ada yang ditaruh di akhirat, nanti kenikmatannya berkurang di akhiratnya. Itu seperti itu. Kalau saya sih pengennya ya hidup di dunia enak, di akhirat lebih enak. Kebanyakan Idealnya begitu. Jadi itu juga menjelaskan secara kehidupan manusia normal eh, itu adalah bentuk dari karakter manusia ya Gus ya. Kalau iya, misalnya ada maling, ngerampok, ketangkep di saat pandemi sama polisi ditanya, kenapa kamu ngerampok? Kenapa kamu maling? Aku lapar, Pak. Dan kalau misalnya ayat yang ketiga ini dipahami dengan jelas dan penjelasannya Gus Rifkil tadi, bahwa ada orang lapar yang nggak usah ngerampok begitu loh. Karena dia puasa. yakin, ya akhirnya puasa saja gitu loh. Kenapa mesti mengambil yang bukan hak? Karena Iya, itu tidak meyakini ayat ketiga ini bahwa Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Bahwa penyayangnya terhadap si orang lapar ini yang serba kesulitan akan dicairkan pada saat dia tetap menjaga karakter baiknya dia dan mencoba untuk tidak melakukan hal-hal yang akhirnya mengurangi timbangan itu. Begitukah? yes. Silakan Gus. Oke, lanjut. Malik Yaumiddin yang menjadi raja di raja ketika hari kiamat. Jadi semua Milik raja, hari semua pembalasan. ya, semua takluk tunduk ya karena memang hanya satu-satunya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi sehebat apapun raja, sediktator apapun, sekuat apapun dinastinya misalkan, ya nanti di hari kiamat ya tidak ada apa-apanya. Baik. Gus, aku buka hadis nih Gus. Ini ada tuntunan hadis dari Ibnu Abbas yang meriwayatkan bahwa saat para sahabat bersama Rasulullah, Jibril mendatangi beliau. Hal itu dapat diketahui karena Rasulullah mendongak kepala beliau dan melihat ke atas langit. Setelah sebelumnya mendengar ada suara di atas beliau, Jibril lalu berkata, ini adalah pintu yang telah dibuka dari langit. Pintu ini tidak pernah dibuka sebelumnya. Jibril lalu mengatakan bahwa ada satu malaikat turun dan mendatangi Rasulullah lalu berkata, sampaikan kabar gembira kepada manusia dengan adanya dua cahaya untukmu yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelum kamu. Aku sampai merinding nih baca ini. Yaitu surat Al-Fatihah dan ayat-ayat terakhir surat Al-Baqarah. Jika kamu membacanya walaupun satu huruf, maka pasti surah itu akan sampai kepadamu. Hadis riwayat Muslim dan Nasai. Silakan, Gus. Oke, jadi memang kaitan dengan Fatihah tadi memang selain umul kitab, jadi Fatihah itu bisa dikatakan meringkas semua yang ada di Quran dari 7 ayat itu. Karena memang ada semuanya di situ, mulai dari tauhid, mulai dari ancaman, mulai dari anjuran, mulai dari kisah, perintah, larangan dan sebagainya. Jadi itulah kenapa Fatihah dikatakan umul kitab karena menjadi merangkum dari bahasanya apa ya? Quran diperes jadi satu di Quran di Fatihah itu. Iya. Walaupun surat Al-Fatihah adalah bukan ayat pertama yang didapat oleh Rasulullah, bukan? Iya, kalau yang pertama Iqra. 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 Ya. Ya ini mungkin seperti ini ya. Ini yang sering terjadi yang menjadi permasalahan. Kenapa sih ayat pertama itu Iqra, yang terakhir al-yauma akmaltu lakum. Tapi kenapa justru yang pertama ditulis di Quran itu adalah Al-Fatihah dan terakhir adalah Qul a'udzu birabbinas. Nah, ini bukan serta-merta seenak jidat. Tidak, ini kan memang ada tuntunannya, ada aturannya dan sekali lagi ini justru menunjukkan bahwasannya
memang ini diajarkan oleh diturunkan wahyunya, diajarkan penulisannya tidak atas kehendak Rasulullah, tapi memang dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang dilewatkan malaikat Jibril kemudian ke Rasulullah, karena Quran itu turun tidak per surat, tidak per ayat, tapi case by case, kasus berdasarkan kasus, berdasarkan. Jadi bahkan pernah satu ketika dengan durasi yang sangat lama sekali tidak turun Quran gitu, karena tidak ada kejadian, atau bahkan ada kejadian tapi sampai membuat Nabi bingung. Contohnya ketika hadisul ifki, ketika ada gosip tentang istri Kanjeng Nabi yang Siti Aisyah yang digosipkan berselingkuh itu, ya itu akhirnya turun surat Baroah yang tanpa bismillah, itu temponya lama sekali. Jadi memang Quran itu seperti itu turunnya, makanya ada asbabun nuzulnya, penyebab turunnya Quran, tidak serta-merta langsung 7 ayat, langsung 5 ayat, tidak. Kadang cukup 4, kadang cukup seperti itu. Baik, dan itu kalau misalnya saya menerjemahkan ya Gus ya, jadi sebenarnya kan kita nih manusia akhir zaman, anak Nabi yo bukan gitu kan ya, orang yang alimnya juga. Saya sih jauh, kalau Gus Rifkil mungkin dekat jadi orang alim begitu ya. Nah, tetapi kalimat yang tadi itu menjadi sebuah pencerah buat saya. Jangan pernah takut dalam kejadian yang penuh dengan tekanan dalam hidup kita. Walaupun mungkin yang datang ke kita adalah bukan ayat-ayat Al-Quran seperti layaknya Rasulullah mendapatkan itu dari malaikat Jibril sebagai perantara dari the words of Allah gitu ya. Akan tetapi sebenarnya setiap kejadian yang menimpa, apalagi terutama kejadian yang sangat tidak mengenakan, sebenarnya Allah sedang ingin menyentuh dan berbicara dengan cara Allah untuk mendidik kita sendiri. Begitukah? Iya, dan tentunya kalau ada pepatah mengatakan semakin tinggi pohon semakin banyak angin yang bertiup, itu benar. Jadi level keimanan seorang itu semakin bertambah, juga cobaannya semakin bertambah. Iya. Jadi jangan justru malah saya kok dapat cobaan terus, saya kok dapat, ini berarti Allah akan menaikkan levelnya. Iya. Bahkan ada orang yang sakit pun, orang sakit itu diambil 3 perkara. Yang pertama, enaknya makan, berkurang. Yang kedua, keadaan tubuh yang kesehatannya turun atau istilahnya greges atau nggak enak. Yang ketiga, dosa. Nah, ketiga perkara ini, ketika nanti sehat, yang satu dan yang kedua ini kembalikan ke tubuh kita. Tapi yang ketiga tidak dikembalikan. Makanya ada yang bilang orang kalau sakit itu ya bisa jadi penghapusan dosanya. Itu relevan dengan itu. Jadi jangan yang lagi dicoba sakit itu bisa jadi memang untuk penghapusan dosa atau tadi untuk menaikkan levelnya. Penting bagaimana tadi azan, jangan bersedih dan tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul. Dan karena Allah pemilik hari pembalasan begitu ya. Hari pembalasan kan disebut juga dengan Yaumidin, hari waktu manusia menerima pembalasan amalnya baik atau buruk. Disebut juga Yaumul Qiyamah, Yaumul Hisab dan sebagainya, begitu ya. Jadi udahlah balik aja kepada pemiliknya, orang kita juga bukan kita yang milikin gitu ya. Dan itu juga menjelaskan kepada kita, maaf ya Gus ya, ada sebuah aliran kepercayaan yang saya lihat, saya mengatakan mereka melepas seseorang waktu meninggal begitu ya, bukan dengan kesedihan ratapan air mata loh. Mereka itu melepasnya dengan bernyanyi. Ya, saya nggak usah menyebut. Mereka melepasnya tuh dengan bernyanyi, bergembira dan bersukacita. Teman saya mengikuti agama tersebut. Kemudian saya bertanya, jelaskan sama saya, kenapa kamu dalam keyakinanmu kamu melepaskan dengan sukacita orang yang kamu cintai meninggal? Kalau saya tentu patah hati dan nangis duka cita yang luar biasa, saya bilang begitu. Terus dia bilang, kenapa mesti sedih? Dia bilang gitu. Kan kita kembali ke sesuatu, kemudian dia menjelaskan gitu yang sangat masuk ke akalnya. Dan buat saya, loh kok ini orang lebih Islam dari gue ya, gitu loh cara berpikirnya. Kok lebih pinter dari gue. Gue kayaknya kurang Islam, dia lebih Islam dari gue gitu ya. Nah begitu Gus. Jadi
ternyata la tahzan, jangan sedih, termasuk juga melepaskan orang yang kita cintai karena kematian, karena di situasi pandemi seperti ini, termasuk melepaskan diri kita menyambut kematian. Gak usah sedih begitu, karena kita akan kembali ke ya tadi pemilik hari pembalasan. Penjelasannya Gus, silakan. Memang levelnya seperti itu. Harusnya ketika orang bertemu dengan yang didamba-damba, ya ada makalah mengatakan dawaul qulub liqa'il mahbub, obatnya sakit hati, obatnya rindu itu ya bertemu dengan orang yang dikasihi, orang yang dicintai. Tentunya kita harus dong bahagia ketika mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, harusnya. Cuma yang menjadi kadang itu orang sedih karena mohon maaf bekalnya belum cukup, lebih banyak dosanya daripada pahalanya. Kemudian juga mungkin saudaranya, keluarganya ditinggal itu belum bisa mengikhlaskan karena mungkin belum sepenuhnya tadi. Mungkin yang anaknya kenapa menangis karena belum bisa berhikmah, belum bisa membahagiakan orang tuanya secara total. Mungkin kalau yang meninggal, mohon maaf, anaknya atau yang lebih kecil, karena tadi ini ya seperti itu, karena belum bisa mengikhlaskannya, karena mungkin belum bisa total dalam melaksanakan hak maupun kewajibannya. Tapi harusnya memang saya sepakat itu. Ya, harusnya itu kita bahagia menyambut hari kematian. Makanya ketika nanti beberapa orang melihat misalkan jenazah A dan jenazah B misalkan, yang jenazah A ini ahli surga, bisa dilihat dari ketika nanti posisi meninggalnya itu wajahnya agak tersenyum atau bahkan tersenyum sumringah. Kalau ukurnya salah satunya itu, walaupun tidak mesti kadang orang meninggal itu kan ya namanya nyawa dicabut itu kan ya dengan ya. Tapi salah satu tolak ukurnya seperti itu. Terus yang mungkin jenazah B karena ahli nar ya tidak akan seperti itu misalkan. Atau bisa jadi lagi seperti ini. Ada beberapa riwayat, mohon maaf, kiai-kiai besar misalkan, ahli ilmu, ketika diberangkatkan jenazahnya menuju liang lahat, itu sangat cepat sekali, seakan-akan kayak orang itu megang aja nggak bisa. Kayak cepet banget, karena seperti itu. Jadi memang banyak kisah-kisah seperti itu. Jenazah-jenazah dari kiai atau habib atau yang benar-benar orang ahli surga itu cepet banget. Tapi bahkan tidak ditandu itu tidak merasakan berat. Ringan. Iya, salah satu tolak ukur karena segera pengen bertemu dengan sang kholik, walaupun lewat alam barzah terlebih dahulu tentunya, maksudnya tidak langsung ke. Tapi ketika yang mungkin ahli maksiat akan sangat berat sekali, dan bahkan kesannya pengen dilama-lama banget karena seakan-akan jangan gitu, saya belum mau gitu, karena itu tolak ukur saja. Jadi dan juga kenapa zaman dahulu ketika zaman penyebaran Islam itu ketika berawal dari diplomasi, terus kemudian setelah diplomasi tidak bisa, baru akhirnya mohon maaf terjadi perang. Ini perlu diluruskan, Islam itu bukan agama perang. Diplomasi dulu, kalau diplomasi tidak bisa, ya akhirnya terjadi konfrontasi, itu biasa di mana-mana pun. Itu kenapa orang dari musuh-musuh Islam itu akhirnya bingung, kenapa sih mereka itu kok kayak nggak ada takutnya sama sekali. Perang itu kayak gimana sih ya, karena itu mereka memang ada keinginan untuk pokoknya jihad fisabilillah di jalan Allah, memang benar-benar pengen ketemu Tuhannya. Tapi kalau jihad sekarang tidak seperti itu. Kalau jihad dulu untuk siap mati di jalan Allah, kalau menurut saya sekarang jihad sekarang adalah bagaimana kita bertahan hidup memperjuangkan agamanya Allah, bukan mati konyol bom bunuh diri, bukan mati konyol, bukan kebunuh orang dan memaksa orang gitu loh, karena Allah itu tidak perlu dibela oleh manusia gitu kan. Ini ada kalimat yang sangat bagus gitu ya, sampai saya tuh teringat membaca sebuah buku yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menegur kekasihnya Nabi Allah Ibrahim. Jadi waktu itu untuk supaya penyembah pagan, penyembah berhala itu berhenti gitu ya, dan mempercayai, pertama dimulai dengan diplomasi untuk memberikan makan gitu kan ya. Kemudian ada satu orang yang menyembah berhala, ateis lah katakan begitu, tidak percaya ada Tuhan, sama Nabi Allah Ibrahim nggak dikasih makan. Terus Allah mengatakan, kenapa kamu nggak masih kasih makan? Karena dia tidak percaya padamu. Sebelumnya saya juga
ngasih rezeki buat dia makan, masa kamu sekali aja langsung ngambek nggak mau. Jadi saya pikir gitu, iya ya. Jadi kita sekarang tuh konyol gitu kalau mengatakan bahwa kita mesti perang untuk membela nama Tuhan. Enggak gitu loh. Allah tuh nggak minta dibela. Yang perlu kita nggak perlu bilang bahwa saya Islam kamu bukan gitu, enggak. Tapi kita tunjukin aja pakai karakter baik kita yang memang disukai oleh Rasulullah. Setujukah itu Gus? Karena sekali lagi itulah yang ada di ayat ketiga, di mana dan ayat keempat bahwa Allah pemilik dari hari pembalasan. Masuk ke ayat 5 Gus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kepada Allah kita beribadah, menyembah, dan hanya kepada Allah kita meminta perlindungan. Jadi tidak kepada yang lain. Jadi ini kalau di tafsirnya, nafus suka bil ibadah min tauhidin wa ghairihi. Kita mengkhususkan untuk beribadah kepada Allah dalam ketauhidan. Tauhid ini yang perlu dipahami. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah. Ya. Jadi ketika orang menyebut la ilaha illallah, itu namanya sudah tauhid, kalimat tauhid. Nah, kemudian tadi wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Allah lah kita wa iyyaka, dan hanya kepada mulah Allah nasta'in kita meminta perlindungan, pertolongan. Jadi tadi tidak mendatangi dukun, tidak bawa batu, tidak membawa jimat, pakai jimat, patung ataupun yang lainnya. Seperti itu. Baik, dan tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Silakan Gus. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ihdinas siratal mustaqim ya. Ihdinas siratal mustaqim, dan tunjukkanlah kami semua ada jalan yang lurus. Jalan yang lurus di sini adalah yang mendapatkan di sini irsyad. Jadi petunjuk bahwasanya agar tidak melenceng dari jalur, dari relnya yang benar-benar agama yang baik, benar. Yang tadi juga rahmatan lil alamin yang disebut tadi Rabbil alamin. Terlepas agamanya Islam, tapi juga menghormati agama yang lain, menyayangi umat yang lain, menyayangi makhluk yang lain. Seperti itu. Ya, baik. Nah, di yang ketujuh Gus, yaitu jalan orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan yang mereka yang sesat. Oke, yang terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya. Jadi memang jalan-jalan yang di sini, orang yang tersesat di sini kalau di kitabnya disebut wahum an-nasara, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi dan yang lain selain Muslim di sini. Kemudian yang mendapatkan mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk adalah orang-orang yang Muslim, yang iman, yang nanti bahwasanya yang nanti ketika kembali ke dunia, dari dunia kembali ke akhirat itu mendapatkan balasan, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala yang berupa surga dan juga segala kenikmatannya. Dan yang perlu kita garis bawahi di sini Bu adalah poin dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tidak mencari surga, tidak mencari pahala, tapi poinnya adalah mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi yang kita sepakati, ketika Allah sudah meridhoi, maka semuanya akan diberikan. Dan nikmat yang tinggi di surga adalah melihat zat Allah secara langsung. Dan ketika dengan semua yang ada di sini, tadi ada juga mengatakan ihdinas siratal mustaqim atau iyyaka na'budu wa iyyaka, ataupun yang lainnya. Jadi yang penting dalam hidup itu terlepas tadi ada ridho, ada tawakal. Yang paling penting adalah kita harus sinkron antara berdoa maupun dengan usaha, atau sering saya sebut doakan yang diusahakan, usahakan yang didoakan, sisanya serahkan pada Tuhan. Wah, itu bagus sekali. Betul. Dan juga ada tawakal. Jangan kembali tiba-tiba tawakal sebelum ada ikhtiar. Atau mungkin agak keren dikit ya, dengan ada akronim dikit, mungkin kunci segala sesuatu itu untuk sukses adalah duit. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Ya. Kenapa usaha dan ikhtiar ini saya sebut dua? Padahal artinya sama, usaha juga ikhtiar juga usaha. Karena biar apa? Double usahanya. Jadi doa, usaha.
doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Itu sama seperti kayak Rasulullah menyuruh sahabatnya lagi sebelum sholat untuk mengikat ontaknya. Waktu dibilang, saya udah tawakal kok, kalau emang, kan saya lagi mau melakukan perbuatan baik, nggak bisa, balik dulu, begitu. Usaha Betul. dulu, baru tawakal, gitu ya, jangan dibalik, gitu. Dan itu yang menjelaskan kepada kita kenapa makhluk ciptaan Allah yang ateis sekalipun dia bekerja lebih keras karena mengatakan bahwa tidak ada Tuhan yang menolong saya. Yang bisa membuat saya makan adalah saya bekerja untuk mencari makan. Sementara kita karena membalikkan urutan itu, maka ya kita diam saja karena yakin kan udah ada rezekinya. Kalau emang saya bisa makan ya udah saya makan. Tuhan udah kasih jatah makan kok untuk setiap makhluknya. Nah, itu hal-hal itu sebetulnya yang terbuka dalam di surat Al-Fatihah. Baik, Gus Rifkil, the words of Allah. Maka seperti yang saya tulis di caption, untuk mengetahui mutiara yang sangat indah dan cantik, maka kita mesti masuk dan mendalami kedalaman lautan, samudra, cantiknya dari surat Al-Fatihah. Dan penutup dalam 1 jam ini, kedalaman mutiara dari surat Al-Fatihah. Apa yang mau disampaikan Gus sebagai catatan? Silahkan. Tadi sepakatannya adalah yang menyampaikan buku untuk closingnya. Gus dulu, baru nanti saya tutup. Oke. Ya. Jadi gini, terlepas dari semua fadilah, semua keutamaan yang ada di surat Fatihah, yang tadi dikatakan 7 ayat ini mencakup semua ada di Quran, bahkan dikatakan orang membaca Fatihah berapa kali, ada fadilahnya apa, itu banyak sekali. Memang sengaja itu tidak dibahas di sini karena memang kita mencoba mengupas, mengelaborasi bagaimana mengedukasi Fatihah ini dari sudut pandang selain fadilahnya saja. Karena kebanyakan orang kembali ke itu, pokoknya saya mau baca Fatihah segini banyak deh, aku mau baca Fatihah seperti ini deh. Itu memang ada seperti itu. Fatihah itu bisa menjadi penolak sihir, bisa menjadi obat, menyembuhkan sakit. Betul, itu memang, dan itu sudah sering dibahas. Makanya kita tidak membahas itu di sini. Yang akan kita tekankan di sini adalah bagaimana surat Fatihah ini benar-benar dipahami, benar-benar dijalankan sesuai ayat per ayat tadi. Kan mulai dari Bismillah yang kita potong-potong tadi, bagaimana kita terapkan dalam kehidupan. Yang poin yang mungkin perlu diperdalam adalah bukan seberapa banyak kita menghafal Quran, bukan seberapa banyak kita memahami ayatnya, tapi bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan. Jadi mohon maaf kalau menurut saya, bukan bermaksud saya menghilangkan rasa hormat saya terhadap orang-orang menghafal Quran, karena saya sendiri bukan menghafal Quran. Ya. Yang paling penting bukan cuma sekedar hafal Quran, tapi bagaimana ayat yang dibaca itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan. Karena perintahnya ikro, bacalah, bukan hafalkanlah. Jadi bagaimana baca, dipahami, dipraktekkan. Bagaimana Quran ini terlebih bagi orang yang menghafal Quran, jangan cuma di bibir saja, tapi juga di hatinya. Masuk hati. Aplikasikan dalam tingkah laku sehari-hari. Jangan sampai, mohon maaf, orang yang hafal Quran itu cuma hafal saja, tapi akhlaknya tidak akhlak Quran. Jadi yang paling penting tadi, bagaimana kita membaca, kita memahami, kita mengaplikasikannya. Atau kalau sering disebut, mocok, kalau bahasa itu tombok ati kulimo itu ada yang mengatakan mocok Quran angen-angen sama anani, membaca Quran diresapi, kemudian maknanya seperti apa kita aplikasikan dalam kehidupan. Dan untuk menambah tadi ya, untuk semuanya pastikan dalam segala aktivitas kita, doakan yang kita kerjakan yang didoakan, dan serahkan kepada Tuhan. Mungkin seperti itu. Betul. Gus Rifkil, suwun, makasih banget karena ini adalah episode perdana dan insya Allah minggu depan kalau Gus Rifkil lagi tidak sibuk untuk memberikan inspirasi kepada masyarakat luas gitu ya, kita akan ketemu lagi di Pojok Syahnas dan saya tutup adalah dengan begini, mau nangis gitu ya, karena ini kalimatnya kena sekali di dalam kehidupan saya terutama. Saya itu bukanlah orang yang jago dalam beragama atau membaca Quran dengan lantunan yang sangat indah. Enggak.
Karena memang saya bukan seperti Gus Rifkil yang sekolah pesantren dan memang punya buku, istilahnya apa? Buku kuning ya, kitab kuning lah, apalah gitu semuanya untuk membedah dengan baik. Enggak gitu lah. Tapi saya selalu meyakini dalam setiap kehidupan saya, karena hidup saya juga enggak selalu indah, karena Tuhan tidak pernah berdiskusi sama saya untuk menentukan takdir saya. Enggak pernah, suka-suka Tuhan lah mau ngasih seperti apa jalan kehidupan saya. Dan kebanyakan kalau saya noleh, penuh terjal dan berliku batu-batuan. Tapi yang saya lihat adalah saya merasa perlu memperbaiki diri saya pada saat saya berkomunikasi dengan Allah. Saya bukan anak Nabi, saya adalah perempuan akhir zaman yang penuh dengan gelimpangan dosa. Nah, kemudian yang saya lakukan adalah ketika saya butuh untuk berkomunikasi, saya mendirikan sholat. Jadi sholat itu karena saya butuh. Bukan hanya menggugurkan kewajiban. Saya nggak tahu gimana caranya buat ngobrol lagi, kecuali pakai sholat saya. Saya ngobrol. Walaupun saya tahu bacaannya tuh nggak yang panjang-panjang, yang luar biasa kayak Gus Rifkil. Nggak. Tetapi saya tahu apa yang saya baca. Saya ngerti waktu saya menyampaikan tuh saya melakukannya dengan penuh cinta. Saya juga bukan seseorang yang suci, yang bisa Tuhan langsung memberikan jawaban kepada saya. Apa yang saya lakukan? Ketika saya ingin Allah menjawab semua doa saya ketika saya sholat, maka saya buka Quran. Dan entah kenapa, dalam situasi perasaan saya yang berbeda, padahal ayatnya sama, tiba-tiba Allah menjawab dengan cara yang berbeda. Itu hebatnya Quran. Jadi Quran itu tidak bisa ada dalil baku bahwa ini akan begini. Jadi Gus Rifkil dan saya hanya memberikan jalannya. Kami hanya berdua ingin mengajak Anda untuk kembali lagi ke Quran. Buktikan apa yang saya rasakan dan Gus Rifkil rasakan, itu juga Anda akan alami. Di situasi tertentu dengan emosi tertentu, Anda membaca ayat yang sama, tiba-tiba Tuhan bisa menyentuh cara berpikir kita, dan itu menjadi jawaban doa-doa kita. Oh, ternyata begini ya. Oh, kenapa aku gagal? Ternyata ini jawabannya. Oh, untung aku kena masalah itu ya. Kalau enggak, tidak menjadikan aku seperti ini. Mudah-mudahan itu yang Anda rasakan. Saya Syahnas Haq dan Gus Rifkil. Sampai ketemu lagi minggu depan dalam The Words of Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun ya Gus, sampai jumpa. Dadah. Assalamualaikum. Dadah. Waalaikumsalam.